Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir kami, yaitu judulnya Pengembangan Sistem Cerdas Aplikasi Pencarian Kafe Menggunakan Metode Fuzi, yang disusun oleh Ibnu Satya Nugraha, NBI-nya 1461900276. Saya Septian Rizky Kurniawidodo, NBI 1461900243. Saya Samudra Dharma Putra, NBI 14619247. Next. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, kebutuhan masyarakat kota terhadap teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat seiring waktu pertumbuhan ekonomi. Berakselerasi dengan pertumbuhan teknologi. Para stakeholder mengembangkan bisnis yang diminati masyarakat, yaitu kafe. Untuk memudahkan mobilitas masyarakat dalam mengakses informasi kafe, maka pemilik kafe dan restoran juga membuat website atau aplikasi mobile untuk memudahkan publikasi layanan bisnisnya. Beberapa contoh tentang aplikasi pencarian seperti kafe, wisata kuliner, baik yang berbasis mobile, Android, menjadi tren kajian yang menyemarakkan penggunaan aplikasi berbasis online. Di samping itu, beberapa kajian lainnya menerapkan metode Fuzi model Tahani. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Fuzi model Tahani cukup populer digunakan pada kasus pencarian atau pengambilan keputusan di antara beberapa alternatif variabel yang berkorelasi secara langsung pada aplikasi berbasis offline. Tujuannya yaitu aplikasi kafe sistem informasi sesuai kriteria pilihan pengguna secara fleksibel. Next. Permasalahannya, kafe sebagai momen tempat berkumpul baik antara keluarga, teman, relasi, maupun untuk mediasi terhadap masalah merupakan kebutuhan kekinian. Mobilitas warga di era revolusi, kebutuhan untuk mengakses layanan pencarian kafe yang sesuai dengan pilihan pengguna layak untuk diperhatikan. Tujuan membuat aplikasi berbasis mobile Android agar memudahkan pencarian kafe melalui pemilihan kriteria sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Hasil perancangan menunjukkan aplikasi yang menyediakan menu pencarian dan rekomendasi aplikasi. Luaran pencariannya meliputi fitur harga, kapasitas, usia, ruangan, pendingin, area. Manfaatnya yaitu aplikasi membantu proses pencarian secara objektif sekaligus memandu ke titik tujuan secara mobile sehingga bisa mengefisienkan waktu pencarian dan menjadi alternatif pencarian yang mengakomodasi semua kondisi pengguna secara umum. Next. Bab 2, data. Pengumpulan data. Mengumpulkan data dari beberapa kafe yang didapat dari berbagai website di internet. Data yang kita ambil berupa harga, kapasitas, usia, ruangan, pendingin, area, dan dikumpulkan menjadi satu data. Deskripsi statistik datanya, harganya 1111 yang berupa numerik yaitu normal 111, bisa dilihat di tabel bawahnya. WiFi-nya yaitu rendah, sedang, tinggi seperti tabel ini. Kapasitasnya yaitu sepi, normal, ramai, usianya muda, dewasa, tua, ruangan kecil, sedang, besar, pendingin, biasa, sedang, sejuk, areanya terbuka dan tertutup. Numeriknya sesuai tabel yang ada di bawah keterangan numeriknya. Next. 3. Klasifikasi dengan naive bias. Yang pertama, kita memakai import Panda untuk membaca data, yaitu data CSV, lalu CF head itu untuk memunculkan datanya, hasil prediksi. Yang pertama kita dari sklearn, kita mengimport pre-processing. Di sini source code ini tujuannya untuk merubah dari datanya menjadi numerikal. Lalu
setelah menjadi numerikal, kita menggunakan zip ini untuk menggabungkan dari data-data yang telah menjadi numerikal menjadi satu, dari harga, wifi, kapasitas, usia, ruangan, pendingin, area, dan kepuasan dijadikan menjadi satu, yang outputnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita dari scalar naive Bayes, kita import Gaussian NB untuk mengimplementasikan naive Bayes. Nah, di sini fitur 2, kepuasan itu maksudnya kita ambil dari data yang terakhir, yang paling terakhir, untuk kita predik. Di mana untuk memprediknya kita memakai fungsi predik, lalu kita memasukkan nilai-nilai datanya yang ingin kita predik, lalu kita predik value, lalu akan memunculkan predik value-nya yaitu 0. Selanjutnya, kita akan melakukan predik lagi, tetapi ini berbeda dengan sebelumnya, di mana kita akan mempredik data train dan data test. Yang pertama, kita akan memisahkan data train dan data test menggunakan train test split. Lalu, jika sudah dipisahkan, maka kita akan mempredik dari data train yang sudah kita pisah tadi, yang akan kita predik untuk dicari tahu akurasinya, di mana hasil akurasinya adalah 0,666 sekian. Next. Bab 4, klasifikasi dengan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan. A. Pembagian data training dan data test. Harganya yaitu sedang semua, WiFi sedang, kapasitas RAM WiFi-nya sedang dan rendah dan tinggi, kapasitasnya ramai dan normal. Next. Hasil prediksi. Pertama-tama kita mengimport library dulu yaitu import NumPy. Setelah itu kita menggunakan devinit untuk mengatur dan menginisialisasikan jaringan kita. Yaitu alpha dan threshold. Setelah itu kita ke devpredict. Devpredict digunakan untuk mendapatkan output dari jaringan dan memanggil fungsi input jaringan. Contohnya seperti ini. Setelah itu kita ke devfit. Devfit digunakan untuk update bobot dari jaringan dengan input data training X dan target Y. Dan memanggil initial W. Next. Next. Nah. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Kita menambahkan array-array-nya, setelah itu ke training, perceptron. Setelah itu kita menambahkan prediksi untuk datanya. Setelah itu error. Kita menambahkan error epoch-nya. Next. Hasilnya, output-nya akan menjadi seperti ini. Next. Terus. Nah, epoch-nya diagramnya seperti itu. Next. Bab 5. Penerapan sistem fusi.
Yang pertama kita menentukan fungsi keanggotaan fusinya, yaitu dari WiFi, harga, customer, di mana WiFi mempunyai variabel rendah, sedang, dan tinggi, harga mempunyai murah, sedang, dan mahal, lalu customer mempunyai sepi, normal, dan ramai. Di mana untuk keanggotaan harga, murah dimulai dari 10.000, normal dari 11.000 sampai 50.000, mahal lebih dari 51.000. Untuk harga satuannya rupiah. Keanggotaan untuk WiFi. WiFi di mana yang rendah dimulai dari kurang dari 10 Mbps, lalu sedang dari 11 Mbps sampai 50 Mbps, lalu tinggi lebih dari 51 Mbps. Lalu keanggotaan untuk customer mempunyai sepi dimulai dari kurang dari 10 orang, normal 11 orang sampai 50 orang, ramai lebih dari 51 orang. Lalu kita menentukan aturan fusinya yang sebagai berikut, mulai dari yang pertama fusifikasi harga, lalu fusifikasi WiFi, dan yang terakhir fusifikasi customer. Lalu kita menentukan hasil inferensi menggunakan fusi pada data kita. Yang pertama kita inisialisasikan yang akan kita inferensi, yaitu kita tentukan input dan outputnya, di mana inputnya ada dua, yaitu harga dan WiFi, lalu outputnya ada customer. Di mana saat kita menginisialisasikan, kita menggunakan fungsi triangle, yaitu fungsi trim ini. Setelah itu, maka kita bisa menampilkan masing-masing outputnya dari yang harga dan WiFi. Setelah kita menentukan inputnya, di sini kita akan mengeluarkan outputnya, di mana yang pertama kita lakukan harus menentukan rule-nya seperti yang rule-nya dahulu. Di mana rule-nya ini ada 10 rule yang akan saya bacakan, mungkin 1 sampai 4 saja. Yang rule pertama itu jika harga mahal dan WiFi rendah, maka customer sepi. Rule kedua, jika harga sedang, WiFi rendah, maka customer sepi. Dan yang ketiga, jika harga murah, WiFi rendah, maka customer normal. Dan yang keempat, jika harga mahal, WiFi sedang, maka customer normal. Di sini setelah kita menentukan rule-nya, maka kita dapat menentukan outputnya. Yang pertama kita inputkan dahulu yang harganya misalnya 20, WiFi 70, lalu kita jumlahkan ini dengan fungsi compute, lalu kita printkan, maka akan keluar hasilnya yaitu 29, sekian, dan akan mengeluarkan outputnya seperti ini. Next. Oke, selanjutnya di bab 6 ini segmentasi data dengan Kamin clustering. Pertama-tama kita import dulu library-nya. Di sini menggunakan NumPy, Matplotlib, dan Pandas, di mana menggunakan function sklearn-metric dan library-nya silhouette samples dan silhouette score. Selanjutnya kita import datanya dulu. Nah, di sini di dataset. Setelah itu menggunakan fungsi sklearn cluster dan library Kamins untuk clusteringnya. Next. Nah, setelah itu kita print average silhouette score-nya, di mana ada variabel usia dan harga. Next. Oke, ini merupakan hasil clustering dengan menggunakan elbow method. Dan di bawahnya ini merupakan average silhouette-nya, skornya, ada variabel harga dan usia. Next. Ini merupakan hasil dari variabel 1 dan 2 dan klasternya. Next. Bab 7.
segmentasi data dengan hierarchical clustering, yang dimana kita pada hierarchical clustering kita akan memunculkan dendrogram. Lalu yang pertama kali kita lakukan yaitu kita import datanya menggunakan Pandas, yaitu ini pdread CSV, data CSV. Lalu X ini kita memilih data apa yang akan kita tentukan klasternya. Di sini saya akan memilih data pada indeks ketiga dan keempat. Yang pertama kita clustering dengan metode WARD. Di sini kita dari library scalene cluster kita import agglomerative clustering, di mana library itu dapat memunculkan cluster. N cluster ini maksudnya 5 adalah jumlah cluster yang akan kita tentukan, yaitu 5. Affinity ini di sini kita akan menggunakan affinity apa? Ya, di sini kita menggunakan affinity Euclidean. Nah, yang akan kita gunakan metode WARD, maka link edge-nya kita WARD. Di sini HCFit predict untuk mempredik hasil dari X ini, di mana X itu dari indeks yang ketiga 4. Lalu PLT scatter ini yang blue itu, PLT scatter ini untuk memunculkan klasternya, di mana blue itu cluster 1, red cluster 2, yellow cluster 3, green cluster 4, dan magenta cluster 5. Lalu kita akan PLT show, maka akan muncul dendrogramnya, lalu akan muncul klasternya. Yang kedua kita menggunakan metode single link, di mana untuk source code-nya sama, yang berbeda cuma di link edge-nya ini kita memakai single. Lalu untuk output-nya dendrogramnya seperti ini, lalu klasternya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode complete. Di sini link edge-nya kita memakai complete, maka output-nya dendrogramnya seperti ini, lalu klasternya akan seperti ini. Dan yang terakhir kita memakai average, di mana yang berbeda cuma ini link edge-nya kita menggantikan ke average. Untuk output-nya akan keluar dendrogram seperti ini, lalu klasternya seperti ini. Next. Di bab 8 ini prediksi dengan regresi, di mana pertama-tama kita melakukan pembagian data, training, dan untuk data tesnya. Kita import dulu library-nya menggunakan Matplotlib, Pandas, Pylab, NumPy, dan function scalene, library-nya Matrix. Tak lupa juga datanya diimport dulu dengan dataset. Di sini kita menggunakan data trainnya 80% dan menggunakan urutan yang random. Ini merupakan hasil data trainnya dan data tesnya. Next. Selanjutnya visualisasi data dan pemilihan metode. Di sini variabelnya WiFi, kapasitas, dan kepuasan, di mana ditampilkan dalam bentuk histogram. Next. Selanjutnya di function scatter ini untuk menampilkan hubungan antara fungsi WiFi dan di antara WiFi dan kepuasan. Ini merupakan hasilnya. Next. Untuk yang ini sama dengan fungsi scatter, di mana data kapasitas dan kepuasan. Di sini untuk melihat hubungan antara data kapasitas dan kepuasannya. Next. Hasil prediksi ini merupakan hasil WiFi dan kepuasan dari data trend X, dan itu WiFi, dan trend Y merupakan kepuasan, di mana trend X dan trend Y dan menghasilkan output koefisiensi dan intercept, di mana ini merupakan hasilnya. Next.
sebentar. Oke, di sini kita akan menampilkan main absolute error-nya dan residual sum of square dan R2 score-nya. Next. Di bab 9 ini merupakan kesimpulan di mana kesimpulan yang dapat kami ambil adalah sistem inferensi fusi pada aplikasi pencarian KV dapat menentukan KV yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, tingkat akurasi pencarian berdasarkan metode fusi sudah akurat sekitar kurang lebihnya 75%. Selanjutnya pada metode regresi linear tingkat kecocokannya seperti tadi hampir sempurna, yaitu 0,99, di mana hasilnya sempurna adalah 1. Oke, sekian dari kelompok kami untuk presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.